Oke, sebelum kita mulai di sini saya akan memperkenalkan nama saya Gali Indra Pratama dan teman saya Ridwan Nur Hakim, Muhammad Fauzan Dwi Cahyo dan Muhammad Rafi Akbar. Selanjutnya sebelum kita mulai di sini saya akan membahas apa aja sih yang akan kita bahas. Yaitu di sini terdapat 10 materi. Dari materi 1 sampai materi ke-10 itu ada seperti pengantar, fungsi siklus, pilar, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi 1, yaitu pengantar manajemen proyek. Apa sih pengantar manajemen proyek? Manajemen proyek adalah proses perencanaan atau mengorganisasikan atau mengarahkan dan mengendalikan sumber daya seperti manusia, biaya, waktu, dan mutu untuk mencapai tujuan tertentu yang unik dan sementara. Ciri-ciri proyeknya yaitu seperti bersifat sementara, memiliki awal dan akhir, unik, memiliki objek spesifik, serta melibatkan resiko dan ketidakpastian. Indikator keberhasilan dari ini yaitu seperti KPI, keberhasilan proyek diukur melalui the triangle of project, objektif, yaitu ketepatan waktu, biaya, dan kualitas atau mutu. Selain itu, terdapat juga aspek K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, di sini terdapat permasalahan umum seperti sering terjadi perselisihan akibat manajemen kontrol yang buruk serta perubahan desain yang pemilik atau keterlambatan pembayaran atau masalah tenaga kerja. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Fungsi manajemen, tahapan proyek dan sumber daya. Di sini di materi kedua kita membahas seperti manajemen POAC, tahapan proyek dan 4M. Kita mulai dari POAC dulu. Seperti planning menetapkan sasaran, jadwal dan prosedur. Selanjutnya ada O yaitu organizing, yaitu mengelompokkan jenis pekerjaan dan mendelegasikan wewenang. Selanjutnya yaitu terdapat actuating, implementasi rencana dan koordinasi antara pihak. Selanjutnya terdapat controlling, yaitu pengawasan, evaluasi dan tindakan koreksi. Selanjutnya kita masuk ke tahapan proyek, yaitu seperti feasibility study, yaitu merupakan analisis kelayakan dan penjelasan fungsi proyek dan pemilik. Selanjutnya terdapat desain, yaitu pembuatan gambar kerja seperti spesifikasi dan RAB. Selanjutnya terdapat procurement, yaitu proses pengadaan kontraktor melalui lelang. Selanjutnya di sini terdapat construction, yaitu pelaksanaan fisik di lapangan dengan koordinasi sub dan kontraktor. Jadi di sini mulainya pelaksanaan proyek. Selanjutnya operating dan commissioning, yaitu memastikan bangunan siap dan digunakan sesuai spesifikasi kontrak. Selanjutnya di sini terdapat juga 4M, yaitu manajemen sumber daya 4M seperti pengelolaan efektif terhadap manusia, mesin, material dan keuangan atau money. Di sini terdapat juga monitoring seperti biaya dan waktu, yaitu menggunakan kurva S sebagai alat utama untuk memantau akumulasi biaya terhadap proses waktu 3 kerja agar tetap sesuai dengan rencana. Masuk ke slide selanjutnya. Di sini terdapat materi ketiga, yaitu pilar utama dalam struktur proyek. Di sini pilar utama yaitu merupakan pemilik proyek atau owner. Dia merupakan pemegang otoritas tertinggi sekaligus penyandang dana. Perannya meliputi penyediaan lahan, penetapan target proyek, pengawasan jalannya pekerjaan, hingga melakukan serah terima hasil akhir. Selanjutnya juga terdapat pihak konsultan, yaitu dia sebagai orang yang dipercaya pemilik untuk mengelola aspek teknis dan manajerial yang terbagi menjadi seperti perencanaan, QS dan KE atau quantity survey dan estimator. Terdapat juga manajemen konstruksi dan juga sebagai pengawas. Dan sini juga terdapat pihak pelaksana dan pendukung, yaitu seperti kontraktor utama, subkontraktor, pemasok, lembaga keuangan dan instansi pemerintah, serta juga terdapat tenaga ahli. Oke, selanjutnya bisa dibaca oleh teman saya. Oke,
Selanjutnya, Project Timeline Path. Mekanisme seleksi penyedia barang dan jasa. 1. Esensi pelelangan atau tender merupakan sebuah sistem kompetisi terstruktur untuk menjaring mitra, vendor, atau kontraktor yang paling kompeten. Tujuannya adalah menciptakan persaingan yang transparan dan adil demi mendapatkan hasil pekerjaan yang optimal. Kedua, landasan pelaksanaan. Prosedur ini wajib mengedepankan prinsip efisiensi, keterbukaan, dan dapat dipertanggungjawabkan accountable, terutama dalam penggunaan anggaran publik negara. Aktor utama dalam tender. 1. Pemberi tugas, pihak atau instansi yang memiliki proyek. 2. Peserta tender, perusahaan penyedia jasa yang bersaing menawarkan solusi teknis dan harga. Ketiga, panitia seleksi pekerja, unit kerja yang bertugas mengevaluasi seluruh dokumen penawaran hingga menentukan pemenang. Oke, di bawah ini adalah timeline path-nya. Yang pertama yaitu publikasi tender. Tahap awal di mana informasi mengenai peluang proyek disampaikan kepada publik. Selanjutnya, registrasi pengambilan dokumen. Calon mitra mendaftarkan diri dan mempelajari detail teknis serta syarat administrasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, rapat penjelasan, forum diskusi untuk menyamakan persepsi dan menjawab keraguan teknis peserta sebelum pengajuan proposal. Fase keempat, penyampaian proposal, penyerahan berkas penawaran yang mencakup aspek legalitas, kesanggupan teknis, dan rincian biaya. Selanjutnya, evaluasi penilaian. Proses pemeriksaan ketat oleh panitia untuk membandingkan kualitas dan harga antar peserta sesuai standar yang ditetapkan. Fase ke-6, penetapan pemenang. Pengumuman resmi mengenai peserta yang dianggap paling layak mengembang proyek. Selanjutnya, hak sanggah. Masa transparansi yang memberikan kesempatan bagi peserta lain untuk mengajukan keberatan jika ketidaksesuaian prosedur. Dan terakhir, perikatan kontrak. Pengesahan hubungan kerjasama secara hukum antara pemilik proyek dan pemenang tender. Jenis kontrak dan organisasi. Untuk organisasi yaitu bentuk organisasi proyek tradisional. Perencana dan pelaksana terpisah, struktur umum mudah dipahami. Yang kedua, swakelola, yaitu owner jadi perencana dan pelaksana, kontrol penuh tapi tanggung jawab besar. Yang ketiga, turge atau putar kunci. Proyek diserahkan dalam kondisi siap pakai, owner tinggal terima hasil jadi. Yang keempat, inti kontrak. Pemilihan metode kontrak menentukan siapa bertanggung jawab, tingkat resikonya, dan kontrol biaya dan kualitas. Jenis kontrak konstruksi. Yang pertama, desain bid build atau kontrak umum. Owner membuat kontrak dengan satu kontraktor utama. Ada konsultan yang membantu perencana. Intinya sistem plastik, alur jelas tapi proses bisa lebih lama. Yang kedua, kontrak terpisah. Owner kontrak langsung ke beberapa kontraktor spesialis. Tidak ada kontraktor utama. Intinya lebih fleksibel, tapi owner harus mengatur semuanya sendiri. Yang ketiga, swakelola. Semua pekerjaan dilakukan oleh owner sendiri. Tidak ada kontrak dengan pihak luar atau sangat minim. Intinya hemat biaya, tapi butuh kemampuan teknis tinggi. Yang keempat, design and build. Satu pihak mengerjakan desain dan pembangunan sekaligus. Intinya lebih cepat dan praktis, tapi kontrol owner lebih terbatas. Yang kelima, construction manager at risk. Ada manajer konstruksi yang mengatur proyek dan menanggung risiko. Intinya proyek lebih terkontrol secara profesional. Selanjutnya yaitu ada K3. K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya untuk mencegah kecelakaan dan penyakit kerja, fokus pada keselamatan pekerja dan lingkungan kerja. Tujuan K3 sendiri yaitu melindungi pekerja
menjamin kerja aman, meningkatkan produktivitas, kerja aman, hasil lebih baik. Selanjutnya sasaran ketiga yaitu pekerja selamat, alat aman, proses lancar, semua aspek kerja harus aman. Dan selanjutnya dampak jika K3 buruk, pekerja bisa cedera atau meninggal. Perusahaan rugi dan kehilangan tenaga kerja. K3 buruk bisa menghasilkan kerugian yang besar. Penyebab kecelakaan, kurang aturan dan kesadaran, tindakan tidak aman, lingkungan berbahaya, dan biasanya kombinasi manusia dan kondisi kerja. Selanjutnya pencegahan yang bisa dilakukan itu identifikasi bahayanya, pelatihan pekerja, sistem kerja yang jelas, mencegah lebih penting daripada mengobati. Untuk rambu-rambu K3, merah sama dengan bahaya, kuning sama dengan waspada, hijau sama dengan aman. Membantu pekerja mengenali risiko dan dengan cepat. APD, alat pelindung diri, masker, helm, sarung tangan, sepatu, dan lain-lainnya melindungi tubuh dari risiko kerja. Inti K3 sendiri yaitu bagian penting dari proyek berpengaruh ke keselamatan, biaya, waktu, dan kualitas. Selanjutnya ada KAK atau Term of Reference. Definisi KAK atau kerangka acuan kerja atau KAK atau Term of Reference adalah dokumen perencanaan yang berisi batasan tujuan, ruang lingkup, dan struktur proyek untuk membantu pelaksana agar sesuai harapan pemilik proyek. Yang kedua ada format dan batang tubuh KAK. Dokumen ini minimal harus mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, sumber dana, ruang lingkup pekerjaan, syarat penyedia barang, dan dasar hukum. Selanjutnya ada komponen teknis. KAK juga merinci keluaran yang diinginkan, jadwal pelaksanaan, spesifikasi barang secara rinci atau tanpa menyebut merek, gambar rancangan teknis, serta kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan. Selanjutnya ada inquiry, merupakan undangan dari pemilik proyek kepada desainer atau konsultan untuk melakukan kerjasama berdasarkan KAK yang telah disusun. Selanjutnya ada penyusunan item dan BOQ. Penyusunan item pekerjaan. Daftar pekerjaan harus disusun berurutan, dimulai dari pekerjaan persiapan atau administrasi pembersihan lahan. Kemudian diikuti oleh pekerjaan struktur atau bawah ke atas. Selanjutnya arsitektur hingga interior dan finishing. Literatur pendukung. Penyusunan BOQ membutuhkan analisis harga satuan pekerjaan AHSP dan standar harga barang atau jasa, misalnya dari pemerintah kota setempat. Struktur BOQ terdiri dari bab misal pek lantai dan subbab misal pek lantai marmer yang mencantumkan kuantitas satuan atau unit, harga satuan unit per unit price, dan total harga. Prinsip harga, jika suatu item tidak tersedia di AHSP dapat menggunakan harga borongan pasar dengan satuan lump sum atau LS. Selanjutnya administrasi dan implementasi. Implementasi KAK, tutor, dan administrasi proyek. Yang pertama ada output perancangan, menjelaskan detail keluaran yang harus diserahkan penyedia jasa, kemudian pemilik seperti desain development. Yang kedua ada dokumen penawaran, berisi usulan biaya RAB dan jadwal kerja yang diajukan dan penyedia jasa berdasarkan inquiry dari pemilik. Yang ketiga kontrak dan jaminan, membahas pembuatan surat perjanjian kerjasama serta penggunaan bank garansi sebagai jaminan bahwa proyek akan berjalan sesuai perjanjian. Yang terakhir ada koordinasi pertemuan rutin, misal 4 kali sebulan antar desainer, arsitek, struktur, dan MEP sebagai sangat penting untuk kelancaran pembangunan. Selanjutnya ada estimasi biaya dan RAB. Yang pertama ada merencanakan estimasi biaya dan RAB. Fungsi estimasi biaya adalah digunakan untuk mengetahui ketersediaan dana, dasar sistem pembiayaan, dan pembuatan jadwal konstruksi. Terus ada jenis estimasi. Yang pertama ada estimasi kelayakan.
menentukan apakah proyek layak dibangun. Yang kedua, estimasi konseptual dilakukan selama proses desain berlangsung. Misal menggunakan harga satuan per M2 atau M3. Yang ketiga ada estimasi detail, perhitungan akurat berdasarkan gambar kerja lengkap dan spesifikasi. Selanjutnya ada estimasi detail, perhitungan akurat berdasar gambar kerja lengkap dan spesifikasi teknis. Terus ada langkah menghitung RAB, terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada menghitung volume pekerjaan, yang kedua menghitung analisa harga satuan, yang ketiga mengalihkan volume dengan analisis harga, yang keempat ada membuat rekapitulasi biaya dan pembuatan kurva S sebagai alat pemonitor kemajuan fisik proyek. Terus ada komponen biaya selain bahan dan upah, RAB juga mencakup biaya overhead, keuntungan kontraktor dan pajak PPN, biasanya 10%. Sekian dari kelompok kita, terima kasih. Sebelumnya apabila ada ucapan yang salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.